SDN 44 Singkawang. Siap menciptakan siswa unggul menggerakkan mobil Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pantri Haryanto. Saat ini saya adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri 44 Singkawang. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam berbahasa, seperti berbicara, membaca, menulis, menyimak, menangkap informasi, dan berpikir. Pada video kali ini akan kami suguhkan siswa kami bermain peran, atau yang kita kenal dengan role play. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SDN 44 Singkawang akan berkisah tentang legenda Danau Biru. Di sebuah desa, tinggallah sepasang suami istri yang bernama Husni dan Rohimah. Mereka tinggal di pondok sederhana di Singkawang bagian tengah. Husni bekerja di tambang emas di daerah itu. Rohimah mengurus rumah tangga sambil berkebun di dekat rumahnya. Sudah hampir 15 tahun mereka berumah tangga. Tapi Tuhan belum berkenan untuk menitipkan seorang anak kepada mereka. Hingga suatu hari, Rohimah berbicara kepada suaminya tentang apa yang menjadi ganjalan di hatinya. Bang, apa yang salah kepada kita? Kenapa Tuhan marah kepada kita? Rohimah, kamu ini bicara apa? Kalau Tuhan marah, kita ini manusia tidak bisa apa-apa lagi. Lihat, kita bisa menghirup udara segar, makan enak, dan juga sehat. Tapi Bang, terkadang aku ingin memang seorang anak. Sabar Rohimah, semoga apa yang kita inginkan akan dikabulkan. Mereka sama-sama terdiam. Pikiran mereka terseret arus, berkelana menembus ruang dan waktu. Hingga tiba-tiba, pintu rumah mereka diketuk orang. Tuk, tuk, tuk. Mereka pun tersadar dari lamunan dan bergegas ke depan mencari tahu siapa gerangan tamu di rumah mereka. Sebenarnya, Husni dan Rohimah hampir tidak pernah kedatangan tamu. Dusun tempat mereka tinggal sangat terpencil, mengelilingi bukit serta hutan yang lebat. Husni membuka pintu, Rohimah mengikuti sang suami dari belakang. Terlihat seorang kakek tua berdiri di rumah mereka. Kakek tua itu tampak sederhana, tapi terkesan kuat dan berwibawa. Raut mukanya bersih bersinar. Assalamualaikum, Husni, Rohimah. Waalaikumsalam, Kek, jawab Husni dan Rohimah. Mereka sangat heran, dari mana kakek asing ini bisa mengetahui jati diri mereka? Aku ini seorang pengelana. Apakah boleh saya menumpang bermalam di rumah kalian? Kaki dan badanku terasa pegal semua. Kalau aku teruskan berjalan, aku pasti bermalam di hutan. Tidak enak bermalam di hutan. Tubuh tuaku akan menjadi santapan nyamuk dan serangga liar. Apakah boleh? Silahkan, Kek, tapi mohon maaf, hanya ada tikar tempat kakek berbaring. Kami tidak mempunyai tilang, Kek. Hahaha, tidak apa-apa. Tak terasa hari telah pagi. Tanpa menunggu matahari terbenam,
sang kakek telah meninggalkan rumah Husni dan Rohimah. Sepasang suami istri itu pun melakukan aktivitas kembali. Husni ke tambang emas Juragan Jukir. Dengan semangat ia bekerja, bahkan ia mendapatkan emas lebih banyak daripada hari-hari biasanya. Husni pun memberitahu hal itu kepada sang juragan. Juragan Jukir adalah orang yang mempunyai tambang emas tempat Husni bekerja. Usianya sekitar 40 tahunan, bertubuh gagah. Namun sayang, Juragan Jukir amat sombong dan serakah. Ia selalu memanfaatkan sumber-sumber emas untuk kekayaannya. Hari terus berlalu. Terjadilah keajaiban kepada diri Rohimah. Tuhan berkehendak menitipkan seorang anak kepada mereka. Seorang bayi laki-laki yang tampan. Betapa bahagianya mereka. Ucapan syukur tanpa henti terucap dari keduanya. Mereka memberi nama anaknya Sabiru. Sabiru tumbuh menjadi pria yang tampan, santun, dan rajin bekerja. Sementara itu, tambang Juragan Jukir makin berkembang pesat semenjak ia mendapatkan sumber-sumber emas yang baru. Tapi Juragan Jukir makin serakah. Dengan hartanya, yang ada di dalam pikirannya hanya harta dan harta. Sabiru sangat prihatin dengan alam yang dulunya indah menjadi caring marun. Dan ia berbicara kepada ayahnya. Ayah, Biru sangat prihatin dengan kesehatan ayah. Apa ayah berhenti saja bekerja di tambang? Biru, jika ayah tidak bekerja, ayah merasa seperti orang yang tidak berguna. Ayah, kebun kita lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Biru, dengan bekerja, ayah merasa berbahagia. Biru pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Semenjak itu, ada yang baru di tambang Juragan Jukir. Ia menemukan ramuan ampuh untuk memisahkan emas dari pasir biasa. Ramuan itu didapatnya dari temannya. Ternyata benda yang disebutnya ramuan itu adalah ramuan berbahaya bagi manusia, hewan, maupun lingkungan. Tapi Juragan Jukir tidak peduli, hati nuraninya sudah membantu. Hingga suatu hari, alam menampakkan arahnya. Awan hitam mengumpul di langit. Petir menyambar-nyambar. Husni dan teman-temannya sangat khawatir tanah akan longsor. Dan ia berbicara kepada sang juragan. Juragan, apakah sebaiknya kita berhenti dulu? Lihatlah, langit sudah mulai gelap. Jika dari kalian yang ingin pulang, silahkan pulang. Tapi jangan harap bisa bekerja lagi denganku. Akhirnya, Husni pun melakukan pekerjaannya kembali. Rohimah dan Sabiru sangat mengabaikan ayahnya yang belum pulang. Dan ia meminta izin kepada ibunya untuk menjemput sang ayah. Sebenarnya, Rohimah tidak mengizinkan Sabiru karena dia khawatir akan keselamatan Sabiru. Tapi, dia juga khawatir akan keselamatan suaminya. Dengan berat hati, Rohimah pun melepaskan anaknya. Hati-hati ya Biru, cepat pulang ya nak. Iya bu, jawab Sabiru. Di tambang, air memenuhi galian tambang. Akan dipastikan tambang akan runtuh. Sesampainya di tambang, Sabiru melihat ayahnya berusaha menyelamatkan diri. Dengan sigap, Sabiru pun menyelamatkan ayahnya. Sementara Juragan Jukir masih berteriak-teriak untuk menyelamatkan butiran-butiran emasnya. Bodoh kalian! Emas ini bisa membuat kalian kaya. Ayo, cepat selamatkan emas-emasku. Tapi Juragan, air semakin naik. Ayo kita menyelamatkan diri. Akhirnya, Juragan pun menyelamatkan diri.
Saat membantu teman ayahnya, Sabiru terpleset di galian tambang. Sabiru pun tidak dapat ditemukan. Husni dan Rohimah sangat bersedih. Rohimah berdoa agar Sabiru bisa ditemukan kembali. Tetapi Sabiru sudah kembali kepadanya. Sementara juragan Dikir yang selamat dari runtuhnya tambang, kini menjadi kehilangan akal. Hari-harinya diisi dengan tawa dan tangis. Kini, galian tambang yang sudah menjadi danau itu disebut Danau Biru. Demikian dari kami, Rafli, Alika, Taulan, Randi, Jemi, dan saya Raya Syakira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.